Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi cara meracik pupuk organik cair ya teman-teman. Ini adalah bongol pisang yang sudah busuk yang saya akan gunakan. Lalu akan saya kombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Tidak usah menggunakan pupuk NPK atau pupuk urea. Banyak-banyak ya teman-teman untuk menyuburkan dan pelebat buah. Bisa menggunakan cara seperti ini, cara organik menggunakan atau memanfaatkan. Cara yang saya akan gunakan ini gedebok pisang ya teman-teman, atau bongol pisang yang sudah busuk. Jangankan tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman keras pun kecil pendek bisa cepat berbunga dan berbuah lebat tetap subur ya teman-teman. Menggunakan cara seperti ini, bahan dasar dari bongol pisang lalu akan saya kombinasikan lagi. Jadi mari simak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang saya akan gunakan, menggunakan bahan apa saja. Oke, kita langsung ke cara atau cara meraciknya. Kita ambil secukupnya dari gedebok pisang yang sudah busuk seperti ini ya teman-teman. Lalu persiapkan alas untuk cara menghaluskannya. Di sini saya akan haluskan terlebih dahulu dari gedebok busuk ini ya teman-teman, dengan cara diiris kecil-kecil agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau tahap cara membuatnya atau meraciknya ya teman-teman, seperti ini. Kegunaan dari pupuk ini sangat cocok diterapkan ke tanaman yang memasuki masa pembuahan, masa pembungaan ya teman-teman. Jadi tanaman itu cepat berbunga, berbuah lebat, buahnya berbobot dan berisi. Jadi tidak perlu lagi menggunakan pupuk mahal-mahal, produk pabrikan seperti pupuk NPK, urea, Posca. Ya teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi stop menggunakan pupuk pabrikan banyak-banyak. Banyak di sekeliling kita bahan untuk pupuk ya teman-teman, apabila kita mau menggunakannya menggunakan cara atau campuran menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Cara yang saya akan sampaikan sekarang ini pemakaiannya untuk dikocorkan ya teman-teman, bukan untuk disepraikan. Dikocorkan atau disiramkan ke bagian akar sekeliling media tanaman yang mau dipupuk. Tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman keras pun tambulapot kecil pendek bisa cepat berbunga dan berbuah lebat dan tetap sehat subur menggunakan pupuk ini. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai dengan tahap penyincangan kecil-kecil seperti ini, kita persiapkan campuran bahan yang saya akan gunakan tambahan berikutnya. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman dari gedebok pisang yang sudah dicincang ini. Lalu kita persiapkan wadah ya teman-teman, wadah berukuran 10 liter seperti ini. Bisa menggunakan wadah apa saja bebas ya teman-teman, yang penting muat air 10 liter ya. Dan yang saya akan gunakan ini adalah air kolam kotoran lele ya teman-teman. Banyaknya yang saya gunakan ini 9 liter ya. Seperti ini kita tuangkan terlebih dahulu dikarenakan saya tampung menggunakan jeligen ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Kalau sudah selesai 9 liter dari air kolam kotoran lele tersebut sudah dituangkan seperti ini, kita campurkan untuk bahan yang berikutnya. Ini adalah air cucian beras yang pertama ya teman-teman. Banyaknya yang saya akan gunakan 1 liter. Lalu dituangkan dijadikan satu berserta air kolam kotoran lele berukuran 9 liter. Jadi banyaknya semua 10 liter ya teman-teman. Kalau sudah jadi dipadukan menjadi satu seperti ini. Kita aduk sebentar agar tercampur merata kedua bahan tersebut ya teman-teman. Dan jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, ada tambahan ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk, dan pertanian. Oke, kita langsung ke tahap berikut. Kalau sudah selesai seperti ini, jadi kita campurkan dari irisan atau cincangan gedebok yang sudah busuk yang pertama ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja bisa diremas terlebih dahulu seperti ini agar lebih bagus mengeluarkan dari zat-zat kadar dari gedebok pisang tersebut seperti ini. Jangan dianggap sepele, gedebok pisang ini sangat bagus. Selain
mengandung kadar NPK untuk pembuahan, mendorong pembungaan ya teman-teman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan seperti ini. Tanaman sehat, subur, hijau, cepat berbunga dan berbuah lebat dengan cepat menggunakan cara seperti ini. Jadi cara yang saya sampaikan atau yang saya buat ini untuk skala kecil ya teman-teman, berukuran 10 liter. Tapi pemakaiannya nanti akan lebih banyak ya teman-teman, walaupun 10 liter nantinya lebih banyak dikarenakan bisa disandingkan berserta air biasa, air bersih 1:10. Kalau sudah selesai langkah-langkah sudah jadi pupuk ya teman-teman. 1 liter pupuk racikan ini bisa dicampur dengan air 10 liter. Nah ini ya teman-teman, campuran bahan berikutnya bahan organik dari M4, bahan organik fermentasi ya teman-teman, yang isinya jutaan bakteri yang ditidurkan, dan nantinya kita harus membangunkan dari dormannya bisa menggunakan cara masing-masing. Bisa menggunakan molase, tetes tebu, kalau tidak ada bisa menggunakan gula putih atau gula aren. Dan banyaknya yang saya akan gunakan cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja dari M4 ini ya teman-teman, jangan banyak-banyak, cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini. Oke, kita aduk sejenak agar tercampur merata menjadi satu semua bahan yang sudah dimasukkan seperti ini. Dan jika teman-teman mau mengikuti dengan cara seperti saya seperti ini, silakan. Tidak apa-apa, hanya sekedar berbagi saja pengalaman yang pernah saya coba ya teman-teman, menggunakan racikan pupuk seperti ini. Jadi setiap menggunakan pupuk kimia seperti pupuk pabrikan, pupuk pelebat buah atau penyubur seperti NPK, urea, Posca ya teman-teman, stop menggunakan banyak-banyak. Ada cara yang lain, bahan-bahan organik tidak kalah bagus ya teman-teman, unsur dan haranya mendorong tanaman agar tetap subur, pertumbuhan cepat berbunga dan berbuah lebat. Boleh menyampurkan bahan yang lain agar lebih bagus lagi, lebih kuat lagi ya teman-teman, mendorong bunga agar berbuah lebat seperti MSG. Boleh menggunakan merek apa saja seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa. Yang penting MSG yang digunakan 30 gram ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Bungkus kecil seperti ini cuman Rp2.000 ya teman-teman. Jadi kita pakai semuanya saja seperti ini. Selain bagus untuk menyuburkan tanaman, menguatkan batang berserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru, sangat bagus untuk merangsang pembungaan agar tanaman cepat berbuah lebat. Tapi awas jangan banyak-banyak, tidak bagus juga kalau terlalu banyak, bisa menimbulkan hampa tidak berisi pada buah nantinya jika terlalu banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jadi dari M4-nya harus kita bangunkan dari dormannya ya teman-teman, dari bakterinya. Bisa menggunakan molase jika ada atau tetes tebu. Kalau tidak ada bisa menggunakan cara seperti ini, gula pasir atau gula aren. Di sini saya menggunakan gula pasir 2 sendok makan. Dan kalau sudah selesai, agar lebih bagus lagi ya teman-teman, jadi difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu atau 10 hari ya teman-teman sebelum digunakan agar lebih bagus. Dan jangan lupa harus menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman, bebas menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh untuk cara memfermentasikannya selama 14 hari atau 10 hari. Lalu setelah itu kalau sudah selesai, untuk cara menyampurkannya itu 1:10 ya teman-teman. 1 liter dari pupuk racikan ini bisa disandingkan dengan 10 liter air biasa, air bersih, diaduk sampai larut, lalu tinggal dipupukkan ke tanaman yang mau dipupuk. Untuk dosis pemupukannya per tanaman disesuaikan saja ya teman-teman, secukupnya. Yang penting harus dengan rutin, cara pemakaiannya seminggu sekali di pagi hari cara pemupukannya. Untuk cara pengocorannya, cara pemupukannya itu sangat mudah, sangat gampang ya teman-teman. Tidak perlu dipraktekkan, anak kecil juga bisa, apalagi orang dewasa ya teman-teman.
gampang sekali, jadi tinggal dikocorkan saja sekelilingnya secukupnya, kemudian tanaman yang mau dipupuk. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.